Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Sudawan. Saya dari Prodi Perpajakan Politeknik Usaha. Saya akan merangkum materi tentang pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah demi mengelola anggaran negara. Anggaran negara ini nantinya bisa digunakan untuk mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan. Tujuannya adalah untuk meratakan kesejahteraan rakyat, mendorong peningkatan ekonomi, peningkatan distribusi pendapatan, peningkatan tumbuhan nasional. Jenis-jenis kebutuhan fiskal, yaitu jenis kebijakan fiskal yang paling sering dibicarakan adalah kebijakan atas jumlah pendapatan yang pengeluaran pemerintah yang didapatkan dari hasil pajak dan bea cukai. Dari situlah pemerintah membuat neraca dan untuk mengobrol neraca tersebut, pemerintah melakukan beberapa kebijakan. Nah, jenis-jenis kebijakan fiskal adalah kebijakan fiskal seimbang, kebijakan yang menyeimbangkan antara pengeluaran dan penyadapan. Tujuannya adalah menghasilkan nilai nol dari perbedaan pendapatan pengeluaran, sehingga negara tidak perlu meminjamkan kepada negara lain untuk keperluan belanja negara. Sedangkan pengeluaran negara atau tidak perlu meminjamkan kepada negara lain keperluan negara belanja negara. Sedangkan kelemahannya adalah ketertiban pengeluaran. 2. Yaitu kebijakan fiskal surplus. Kebijakan ini mengharuskan agar pemasukan pemerintah harus lebih besar daripada pengeluaran. Hal ini jarang dilakukan karena dinilai tidak efektif, tidak kebijaksanaan baik jika terjadi krisis inflasi. Kebijakan fiskal defisit, kebijakan yang mengharuskan pengeluaran harus lebih besar daripada pendapatan. Kebijakan ini juga yang paling sering digunakan. Dampak negatifnya adalah terjadinya pembengkakan utang negara terhadap negara lain. 4. Kebijakan ini adalah yang paling fleksibel. Saat normal bentuknya mirip kebijakan fiskal seimbang, seiring perubahannya waktu, pemerintah dapat mengubah ukurannya sesuai dengan situasi. Hal ini tentunya terlihat baik, tetapi kekurangan dari kebijakan ini adalah proses birokrasinya. Pengertian kebijakan moneter. Peraturan ataupun keputusan yang diambil pemerintah demi mempengaruhi kebijakan. Faktor-faktor moneter adalah sesuai dengan target yang ingin dicapai, atau sederhananya kebijakan moneter adalah segala sesuatu kebijakan yang mengatur masalah uang. Adapun faktor-faktor moneter adalah jumlah uang beredar, tingkat inflasi, nilai suku bunga, nilai bunga kredit, nilai tukar uang mata uang. Tujuan kebijakan moneter. Terdapat 4 poin dari tujuan ini dan tidak berupa aturan statis. Kebijakan ini selalu diambil sesuai dengan perubahan ekonomi yang terjadi dalam maupun di luar Indonesia. Pertumbuhan ekonomi membuka lapangan pekerjaan baru, menstabil harga keseimbangan neraca pembayaran dan keseimbangan. Jenis-jenis kebijakan moneter terdapat 2, yaitu berbeda tergantung dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang beredar. Ini digunakan untuk mengacu pergerakan ekonomi. Peredaran uang yang banyak akan mendorong masyarakat untuk menggunakan uangnya. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang digunakan untuk mengeram perkembangan moneter ekspansif. Di atas perlu diingat bahwa peredaran uang yang banyak jumlah mengacu harga naik. Untuk mengurangi inflasi ini, kebijakan moneter kontraktif digunakan. Kebijakan mencoba mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menjual surat berharga negara. Contoh kasus fiskal 1 pada masa pemerintah Presiden Soeharto, tepatnya pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1998. Kebijakan fiskal yang pernah dilakukan adalah dengan cara melakukan penghematan yang diaplikasikan pada pengurangan distribusi, peningkatan penerimaan negara lewat inflasi, dan
ekstensivitas pemungutan pajak. Fungsi pajak dalam perekonomian adalah sebagai salah satu pemasukan negara. Inflasi dalam bidang pajak memiliki arti bahwa adanya kegiatan optimasi pengalihan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktur Jenderal Pajak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.